Ya, perlu saya tambahkan lagi bahwa pada tanggal 9 September tahun 2024 ada surat dari BINUS School ke orang tua murid. Di sini saya perlu bacakan yang mungkin yang penting-penting saja di sini. Jadi mereka menyampaikan bahwa telah beredar informasi tentang dugaan insiden yang terjadi di sekolah. Untuk itu izinkan kami untuk meluruskan sejumlah informasi yang diklaim dalam pertemuan yang diadakan oleh salah satu orang tua siswa mengenai dugaan perundungan. Apa yang terjadi? Ini dari BINUS School ya, pernyataannya bahwa BINUS School memegang teguh zero tolerance police terhadap segala bentuk tindakan kekerasan, baik fisik, psikis maupun emosional. Untuk kasus ini posisi kami jelas, yaitu kami mengecam segala bentuk tindakan kekerasan. Setiap dugaan kekerasan dan bentuk apapun selalu ditanggapi dengan serius oleh sekolah. Yang kedua, bahwa dari pihak sekolah menyatakan bahwa sejak awal sekolah telah menangani isu ini dengan serius dan telah melakukan investigasi dan dengan melibatkan seluruh pihak. Ini yang ketiga adalah berdasarkan hasil investigasi kami, artinya dari BINUS, menyimpulkan bahwa insiden tersebut adalah perselisihan antar siswa. Seluruh siswa yang terlibat dalam perselisihan tersebut dan telah mendapatkan sanksi sesuai fakta yang terjadi dan mengacu kepada peraturan sekolah. Untuk siswa-siswa yang terlibat, sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung mereka untuk menjaga fasilitas dan kebijakan khusus, diantaranya ruang belajar khusus, guru pendamping, serta pembelajaran hybrid dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah. Kasus ini sedang dalam investigasi pihak kepolisian. Berdasarkan laporan dari orang tua siswa tersebut, kami menghormati dan mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum oleh kepolisian. Yang berikut adalah upaya kami untuk melindungi komunitas kita. Upayanya untuk melindungi komunitas kita, sekolah siap mengambil langkah hukum terhadap pencemaran nama baik, pernyataan tidak benar, dan intimidasi terhadap komunitas kami. Itu tanggal 9 ya. Ini baru saja kami juga mendapat surat media statement pernyataan BINUS School, atribusi Haris Wendra, hubungan masyarakat BINUS School Education. Di sini juga perlu kami jelaskan bahwa sejak awal sekolah menanggapi laporan dari bersangkutan serius. Sekolah telah melakukan investigasi berdasarkan bukti dan saksi, dan kami menemukan bahwa kejadian tersebut adalah perselisihan antara siswa. Tidak ada temuan mengindikasikan adanya bullying dan pelecehan seksual. Nah, ini yang berikut adalah kami memahami dan menghormati perasaan serta pandangan dari seluruh pihak yang terlibat. Kami menyayangkan adanya tuduhan serta pernyataan tidak benar yang disampaikan oleh sejumlah kesempatan. Yang berikut adalah bahwa untuk itu kami siap menggunakan hak kami untuk mengambil segala langkah hukum terkait pemberitaan yang tidak benar. Oke. Ini ada dua surat ya, nanti teman-teman bisa melihat di sini. Saya perlu luruskan dan juga tegaskan. Yang pertama bahwa di sini ada hasil, ternyata ada pihak sekolah melakukan investigasi dan menyatakan bahwa tidak terjadinya bullying di sekolah tersebut. Saya mau menyampaikan bahwa berarti sekolah ini tidak percaya terhadap proses penyidikan yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan, yang mana sudah naik kasus dari lidik menjadi penyidikan. Bahkan yang dilaporkan 4 orang. Sekarang yang proses sidik bahkan sudah SPDP itu sudah 8 orang, dan tidak menutup kemungkinan ada tambahan-tambahan pelaku. Nah, ini otomatis nomor satu udah keliru ini dari pihak sekolah, bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata mengklaim bahwa tidak adanya bullying. Yang kedua, di sini juga mereka menyatakan bahwa akan melakukan segala langkah atau tindakan hukum ya terhadap pihak-pihak baik pencemaran nama baik, pernyataan tidak benar, intimidasi, dan terhadap komunitas kami. Saya mau menyampaikan kepada pihak sekolah, terbuka saja. Kejadian ini jelas-jelas ya dari hasil investigasi lidik sidik kepolisian ada alat bukti sehingga polisi sudah meningkatkan status lidik menjadi sidik, bahwa kejadian itu ada. Jadi kalau pihak sekolah menyatakan bahwa tidak ada bullying di sekolah, itu pernyataan yang salah dan keliru ya.
Karena kami sebagai advokat, sebagai pendamping daripada anak korban, percaya bahwa setiap laporan polisi yang dilakukan ataupun hasil investigasi dilakukan kepolisian itu benar-benar sangat serius, teliti, dan udah pasti bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, jadi saya mau minta kepada pihak sekolah untuk jangan sekali-sekali menutup-nutupi ya persoalan ini. Buka saja depan publik, ya, supaya masyarakat tahu gitu loh. Satu, anak korban, kehadiran anak korban dengan orang tua dan kami sebagai penasihat hukum dan juga dari pihak wartawan ke sana, itu tidak ada melakukan kegaduhan, intimidasi. Justru kami hadir sana membawa, ya, ini murid mereka sendiri yang mengalami masalah pendidikan. Karena 4 bulan lagi itu sudah harusnya selesai pendidikan di Binus School. Orang tuanya masih punya kewajiban membayar sampai dengan hari ini, tetapi tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Makanya kami datang dan mau bertemu dengan ketua yayasan atau kepala sekolahnya. Ternyata mereka tidak bertemu dengan kami. Makanya saya sampaikan bahwa kepada Binus, ya, jangan mengeluarkan statement atau ancaman, ya, bahwa perlu adanya intimidasi dan lain sebagainya. Kami nyatakan siap hadapi, ya, kami siap hadapi dan kami juga siap melakukan segala upaya hukum terhadap pihak-pihak yang menutup-nutupi persoalan ini. Ya, kami tidak mau juga bahwa anak korban ini akhirnya yang benar-benar menjadi korban dibuat seolah tidak terjadi apa-apa. Tanggal 30 dan tanggal 31 itu semua bukti fakta itu sudah ada di pihak kepolisian. Artinya polisi meningkatkan status ini menjadi penyidikan atau anak berhadapan dengan hukum. Ada 8 orang ini pasti sudah ada satu laporan polisi, ada keterangan saksi, ada surat atau visum, ada juga bukti yang lain seperti CCTV, ada rekaman video, dan juga dari keterangan-keterangan para pelaku gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar kita mau percaya ini sekolah kok menyatakan bahwa tidak ada bullying. Nah, ini yang kami mau somasi sekolah. Dan waktu dekat kami kirimkan surat ke pihak sekolah. Kenapa statement ini dikeluarkan? Harusnya terbuka saja. Ya, jadi kami minta kepada pihak-pihak yang di sini di surat ini, ya, dari pihak sekolah yang mau melakukan segala upaya hukum dan lain itu hak mereka. Dan saya dan tim tunggu itu, silakan. Karena kami pun siap hadapi dan kami pun akan segera melakukan segala upaya hukum terhadap pihak-pihak yang menutupi persoalan ini. Karena sekarang ada 18 saksi yang diperiksa. Yang kedua, menurut keterangan anak korban yang ada di sekitar situ yang melihat kejadian itu cukup banyak orang. Jadi pidana itu bukan hanya pelaku, termasuk orang di sekitar itu yang membiarkan kejahatan itu terjadi, itu pun bisa dipidana. Polisi juga sudah ada yang namanya rekaman-rekaman, baik video atau CCTV. Jadi kami berharap kepada pihak sekolah supaya bisa terbuka, membuka diri supaya perkara ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ya, ini ada undangan nih besok, adanya RJ di Polres Metro Jakarta Selatan. Kan mau dengar apa sih kemauan daripada pihak para pelaku ini? Kan gitu. Karena kami tegaskan kembali lagi bahwa apa yang terjadi di Binus itu sudah keterlaluan, ya, adanya pengancaman, adanya dugaan pelecehan seksual, adanya luka penganiayaan, bahkan ada dugaannya pengeroyokan yang mengakibatkan anak korban mengalami mental psikis yang luar biasa, bahkan fisiknya selama 2 hari dirawat serius di rumah sakit dan psikisnya sampai dengan hari ini masih ada trauma ketika bertemu dengan orang, trauma ketika melihat datang ke sekolah melihat para pelaku, sehingga anak korban sampai saat ini tidak sekolah. Dia hanya di rumah dan mendapatkan pelayanan lewat online. Tapi saat ini juga sangat terganggu karena menurut anak korban masih diganggu juga lewat online. Nah, ini yang pihak sekolah harus bisa fair dan bisa terbuka. Mari sama-sama kita buka ini supaya siapa yang terlibat dalam persoalan ini biar mendapatkan hukuman dan juga efek jerah, agar ke depan Binus School yang merupakan sekolah elit di Indonesia ini namanya benar-benar baik,
Dan itu harus dikampanyekan anti bullying di sekolah itu, supaya jangan kejadian lagi. Mungkin teman-teman kemarin di podcastnya Uya Uya itu beberapa statement dari orang tua yang pernah anaknya sekolah di BINUS, bisa dibaca sendiri bahwa ternyata apa yang dialami oleh anak korban juga pernah ada dialami oleh orang lain. Dan itu bisa dilihat di setiap komen atau statement dari orang tua yang pernah anaknya bersekolah di sekolah tersebut. Jadi itu dari dulu dari pihak kami, saya menyampaikan, ya, jangan ngancam, ya, jangan coba-coba mau supaya kasus ini seolah-olah mau diarahkan menakut-nakuti, seolah ada yang mengintimidasi dan lain sebagainya. Silakan, kalau mau lakukan segala upaya hukum, kami pun siap